bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Daya. Saya Joanna Nunes. Saya Damayanti Esbani. Saya Musia Suek. Saya Yeni Arifina Falo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Salam Ibu Yeni, apa kabar hari ini? Salam Bu Joan, baik, kabar baik. Ya, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat, di mana saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Yeni. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik observasi. Nah, nanti untuk bukti penilaian saya, ada beberapa hal yang harus disampaikan, yaitu Ibu harus memiliki prinsip sebagai coach, di mana Ibu harus membangun kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya juga teknik rasa, dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu Yeni, bisa paham? Oke, siap, baik Bu. Ya, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik Bu Joan, adapun yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif dan pertanyaan berbobot yang akan saya gunakan, kemudian teknik rasa. Ya, baik Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari dua kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu amati dalam proses coaching nanti? Ya Bu, dalam kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dari coach, sehingga nanti coach bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Betul Bu, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk menggali potensi seorang coach. Iya Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini perihal indikator yang akan dicapai. Kira-kira tolak ukur apa yang ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaiannya nanti? Iya Bu, jadi indikator dalam ketercapaian yang ingin saya tuju, yang pertama nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur Tirta secara teratur, kemudian saya bisa menggali lagi ide-ide dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses coaching yang meliputi Tirta dan juga menggali ide, semoga bisa tergali secara maksimal dan dalam proses percakapan nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah ini Ibu bisa mulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapan sebentar dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi. Apakah Ibu Yeni sudah siap? Siap Bu, terima kasih. Oke, baik Bu, silakan dimulai proses coachingnya. Baik, salam Ibu Ningsi, apa kabar? Salam Ibu Yeni, kabar baik. Baik, apakah ada
tanyakan atau mungkin ada permasalahan yang ingin mau disampaikan? Baik Ibu Yeni, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin setelah berbicara dengan Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang saya perlukan. Memangnya ada masalah apa Ibu nih? Iya begini Bu Yeni, saya kan wali kelas 9. Ada salah satu siswa namanya Margel. Di sini dia sering tidak masuk sekolah. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan. Baik Bu, tadi Ibu bilang siswa yang bernama Margel ini sering tidak masuk sekolah. Apa Ibu sudah mencari tahu penyebab masalah Margel tidak masuk sekolah? Saya sudah memanggil Margel dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi. Dan setelah saya melaksanakan segitiga restitusi, awalnya si Margel sudah mulai berubah. Tetapi akhir-akhir ini dia melakukan hal yang sama lagi. Dia tidak sekolah lagi, dan setelah saya tanya kepada teman-temannya dan guru piket, dia tidak masuk sekolah. Nah, ini yang menjadi pikiran saya Bu dalam mengatasinya. Baik, setelah Ibu melakukan segitiga restitusi, boleh tahu apa yang mendasari Margel tidak masuk sekolah? Begini Bu, awalnya Margel belum mengatakan langsung kepada saya kenapa dia tidak masuk sekolah. Tetapi saya mendapatkan informasi dari temannya bahwa Margel ini ternyata sering membantu keluarganya untuk mendapatkan uang untuk membantu ekonomi keluarga. Kesian Margel Ibu ya. Jadi sudah berapa kali Ibu sudah melakukan segitiga restitusi? Baru 1 kali Bu. Baik, jadi kira-kira apa yang Ibu inginkan dari siswa yang bernama Margel ini? Sederhana saja Bu. Saya ingin Margel ini lebih rajin, lebih disiplin, bertanggung jawab, mengingat Margel ini sudah kelas 9 Ibu. Baik Ibu Ningsi, jadi sejauh ini hal apa yang sudah Ibu lakukan? Sepertinya saya akan memanggil orang tuanya dan bekerja sama dan dengan guru lain seperti guru bimbingan konseling Ibu. Wah, bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Ibu Ningsi. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang sudah Ibu lakukan. Kemudian menurut Ibu apakah itu sudah baik atau belum? Sepertinya itu hal yang baik karena dengan memanggil orang tua Margel, saya bisa berkolaborasi dengan orang tua agar orang tua lebih memahami bahwa Margel perlu sekolah dan mereka bisa menyuruh Margel ke sekolah, dan setelah pulang sekolah Margel bisa membantu keluarganya. Nah, dan dengan guru BK saya juga melakukan kolaborasi untuk mengatasi masalah Margel. Baik sekali apa yang sudah Ibu Ningsi lakukan. Kira-kira kapan Ibu mau melakukan segitiga restitusi dengan Margel? Sesegera mungkin Bu, lebih cepat lebih baik Bu. Besok saya akan membuat surat panggilan kepada orang tua si Margel supaya Margel rajin seperti biasanya. Baik, oke. Mari kita sama-sama melakukan segitiga restitusi, kemudian melibatkan orang tua, guru untuk menyelesaikan permasalahan dari Margel. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ningsi. Jadi nanti setelah ketemu orang tua dari Margel, mungkin kita berbincang-bincang lagi. Saya pengen tahu bagaimana kelanjutan setelah bertemu dengan orang tua dari Margel. Ya Ibu, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Ningsi. Semoga restitusinya berhasil ya Bu. Amin Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Tadi saya sudah mengamati coaching yang dilakukan oleh Bu Yeni bersama coaching. Di sini ada beberapa catatan yang saya sampaikan pada Ibu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu
sudah lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sangat sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana saat Ibu berbicara terlihat setara dengan coach, dengan tidak terlihat adanya perbedaan. Maksudnya di sini perbedaan strata, jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali potensi coach terkait solusi dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Ibu mengharapkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan bertanya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi saya sempat mencatat itu sudah terlaksana dengan baik, dan yang paling penting dari proses tadi itu, Ibu sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, di mana Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan secara umum, Ibu sudah melakukan coaching dengan amat baik dan luar biasa. Terima kasih Bu. Pertanyaan terakhir buat Ibu Yeni, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mungkin nanti coach tidak merasa gugup dan lebih leluasa menceritakan permasalahannya. Jadi seharusnya tadi saya menggunakan teknik stop supaya lebih rileks. Ya, baik Bu. Kehadiran penuh ya menjadi harapan Ibu agar lebih bisa memaksimalkan. Saya berharap semoga Ibu mencapai harapan yang Ibu inginkan sehingga dapat maksimal dalam proses coaching nanti. Dan tidak hanya potensi ini saja yang digali, dan potensi lain agar semoga lebih tajam dalam memberikan pelayanan coaching kepada coach. Saya berharap proses coaching ini akan menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya bisa memberikan proses coaching yang lebih baik. Terima kasih untuk hari ini Bu Yeni. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama. Bagaimana Ibu Johan? Salam Bu, kabar baik. Baik. Sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Johan. Namun, sebelum Ibu Johan memulai percakapan, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini terkait rubrik observasi. Nah, nanti bukti penilaian saya ada beberapa hal yang saya harus sampaikan, yaitu Ibu harus memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya di sini teknik rasa, dan saya juga berharap nantinya dalam proses coaching percakapan, ketika melakukan coaching, jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu. Nah, sekarang bagaimana Ibu? Bisa dipaham? Bisa Bu. Nah, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu Johan? Boleh Bu Nini. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, kira-kira
kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, Bu. Mendengar aktif dan pertanyaan berbobot dari dua kompetensi tersebut. Kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin Ibu Joan amati dalam proses coaching nanti? Ya, dalam kompetensi yang spesifiknya yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi coaching sehingga nanti coaching bisa mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang ia hadapi. Memang mendengar aktif adalah salah satu kunci untuk menggali potensi seorang coach, Ibu Joan. Iya, Bu. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu Joan, perihal indikator yang ingin dicapai, kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaiannya nanti apa, Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yang pertama nanti dalam coaching saya adalah menerapkan alur tirta secara teratur. Kemudian saya mulai bisa menggali ide dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Baik, Bu Joan, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses coaching meliputi tirta dan menggali ide, semoga bisa tergali secara maksimal dalam proses percakapan nanti. Nah, hanya ini yang saya tanyakan, Bu. Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coach dan saya berharap proses percakapan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang Ibu Joan sudah tentukan tadi. Sudah siap, Bu Joan? Sudah, Bu. Baik, silakan dilanjutkan proses coaching. Ya, terima kasih, Bu Ning. Sama. Selamat pagi Bu Joan. Selamat pagi, Bu Yeni. Apa kabar? Kabar baik. Begini Bu Joan, saya ada persoalan yang ingin saya berbagi dengan Ibu Joan. Apakah Ibu ada waktu? Ada, Bu. Silakan. Jadi begini Bu, saya mempunyai persoalan, yaitu ada siswa saya yang sudah kelas 8 tetapi dia belum bisa membaca. Kira-kira solusinya seperti apa, Bu? Baik, Ibu Yeni. Ibu Yeni punya permasalahan di mana ada siswa yang sudah kelas 8 tetapi belum bisa membaca, ya, Bu. Kira-kira kenapa seperti itu? Apa faktor yang menyebabkan sehingga sampai saat ini anak tersebut belum bisa membaca? Kemungkinan anak tersebut ketika waktu di SD itu pas zaman corona, jadi siswa tersebut kurang aktif di dalam pelajaran, mungkin lebih banyak bermain sehingga tidak ada perhatian dari orang tua, sehingga anak tersebut ketika sudah di bangku SMP, apalagi sekarang sudah kelas 8, anak tersebut belum lancar membaca, Bu. Baik, Bu. Anak tersebut sudah kelas 8 tetapi sekarang belum bisa membaca. Apakah Ibu sudah menghubungi orang tuanya? Kalau untuk orang tua sudah, Bu, berapa kali saya menghubungi tapi mereka sibuk bekerja, jadi tidak ada yang menemani dia untuk belajar di rumah. Lalu saudaranya juga bekerja sehingga dia kurang perhatian dari orang tua bahkan dari keluarga, dan orang tuanya juga tidak memperhatikan perkembangan belajar anak di rumah sepertinya itu. Oke, jadi mulai dari SD sampai sekarang sudah kelas 8 belum ada perkembangan dalam membaca, ya. Seumpama kita gambarkan dari skala 1 sampai 10, angka 1 tentunya belum ada usaha sama sekali dalam mencapai tujuan itu. Dan angka 10 artinya sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira di mana posisi Ibu saat ini untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi? Nah, untuk skala 1 sampai 10 mungkin di angka 5, Bu.
Jadi di awal itu saya sudah berusaha untuk dia membaca di waktu istirahat, tetapi lama-kelamaan anak itu sulit karena dia merasa waktu istirahatnya terpotong karena belajar membaca. Jadi sekarang saya sudah sangat putus asa, Bu. Oke, baik. Jadi menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, Ibu sekarang masih berada di skala yang kelima. Memangnya Ibu menginginkan berada pada skala berapa dalam pencapaian tujuan ini? Baik, sebenarnya yang saya inginkan ada di skala 8 atau 9, Bu. Oke, jadi dari angka 5 ke 8 atau 9 itu tentunya membutuhkan tambahan agak banyak, Bu. Ibu harus berusaha lebih keras lagi untuk meningkatkan angka tersebut. Lalu untuk peningkatan skala itu, hambatan apa yang kira-kira menghalangi Ibu atau gangguan apa untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Oke, baik. Jadi kalau untuk hambatan saya mungkin membutuhkan waktu yang banyak untuk mengajar anak itu dan tugas sekolah juga banyak, Bu. Jadi waktu saya berkurang dalam mengajari karena aktivitas sekolah. Baik, jadi begitu ya. Berarti terkendala pada waktu dan juga kesibukan dari Ibu sendiri. Lalu kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan ini? Mungkin kalau untuk rencana itu saya akan melatih membaca ketika pulang sekolah. Waktu pulang sekolah mungkin saya manfaatkan 1 atau 2 jam untuk melatih anak tersebut ketika pulang sekolah. Wah, ide yang bagus, Bu. Saya yakin pasti Ibu bisa mengajari anak dengan teknik yang tepat dan juga waktu yang tepat, yaitu di sore hari. Jadi anak tersebut tidak merasa minder dan itu merupakan sebuah ide yang luar biasa. Iya benar, Bu. Mungkin minggu depan saya mulai berlatih murid tersebut. Betul sekali, seperti ada pepatah mengatakan lebih cepat lebih bagus, sehingga dari skala 5 tadi bisa mencapai skala 8 sampai 9. Jadi capaiannya itu sudah bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu. Baik, terima kasih banyak, Bu Joan. Saya sekarang lebih bersemangat dan lebih merasa rileks karena sudah mendapat solusi dari Ibu Joan. Sama-sama, Bu Yeni. Harus tetap bersemangat ya. Lalu komitmen apa saja yang Ibu lakukan untuk menjalankan aksi tadi? Mungkin saya akan mengajak guru bahasa Indonesia karena guru bahasa Indonesia mungkin mempunyai cara dan metode belajar ya untuk membaca lebih cepat. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu Yeni. Dengan begitu juga menerapkan nilai dari guru penggerak yang selama ini sudah dilakukan, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi Ibu harus tetap bersemangat ya. Saya akan selalu mendukung dengan memberikan semangat kepada Ibu terus, sehingga Ibu juga bisa melatih anak tersebut untuk membaca, sehingga anak tersebut bisa membaca dengan lancar. Baik, terima kasih Bu Joan. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Ibu. Baik, untuk menjalankan aksi tersebut jangan lupa beri kabar kepada saya, Ibu Yeni. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Joan. Ya. Oke, baik Ibu Joan. Tadi saya sudah mengamati coaching Ibu dengan Ibu Yeni. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan pada Ibu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan ini saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh, Bu. Silakan. Baik, pertanyaan pertama, apa yang Ibu sudah lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses yang Ibu lakukan? Baik, Bu. Yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coaching. Kemudian, kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Ibu Joan. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya tadi. Jadi di catatan saya, Ibu Joan,
sudah memberikan sebuah prinsip coaching, yaitu kemitraan, di mana saat ibu berbicara terlihat setara dan tidak terlihat perbedaan. Nah, maksud di sini perbedaan strata jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian ibu juga melakukan yang namanya ini proses kreatif, di mana ibu berusaha menggali potensi coaching terkait solusi mengatasi masalah yang sedang yang dihadapi. Kemudian ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar potensi coaching muncul, dan ibu juga melakukan kompetensi inti ya sesuai dengan supervisi tadi. Ibu mengharapkan 2 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya juga mencatat sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, ibu sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, di mana ibu memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan secara umum, ibu sudah melakukan coaching dengan amat baik dan luar biasa. Terima kasih banyak Bu Ningsih. Pertanyaan terakhir buat Ibu Joan, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau presence, yang mungkin nanti coach tidak merasa gugup dan akan lebih leluasa menceritakan permasalahannya. Jadi seharusnya tadi itu saya menggunakan teknik stop supaya coach terlihat lebih rileks dalam menceritakan permasalahan yang ingin dialami. Oh baik Ibu Joan, kehadiran penuh ya? Iya. Present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa memaksimalkan. Saya berharap semoga Ibu mencapai harapan yang Ibu inginkan. Segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya potensi ini saja yang digali, dan potensi lain agar semakin tajam dalam memberikan pelayanan coaching, sehingga dengan mitranya saya juga berharap proses coaching ini menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya Ibu bisa memberikan proses coaching yang lebih baik sesuai dengan paradigma coaching. Nah, ini terutama dalam melakukan pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh terhadap alur Tirta, dan alur Tirta tetap dilaksanakan. Ya, terima kasih banyak Bu Ningsih. Terima kasih Bu Joan, semoga proses luar biasa ini bisa berdampak bagus ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, shalom Ibu Ningsih. Apa kabar? Halo Ibu Yeni, kabar baik Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang saya sampaikan di sini terkait rubrik observasi. Nah, nanti untuk bukti penilaian saya ada beberapa hal yang harus disampaikan, yaitu Ibu harus memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya juga teknik rasa, dan saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan ketika melakukan coaching jangan lupa menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Ibu bisa pahami? Siap, bisa Bu Yeni. Oke, selanjutnya sebelum dimulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu Ningsih? Ibu Yeni. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan dalam proses percakapan? Baik, Yeni, ada pun yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengar secara aktif dan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa.
Baik Ibu, mendengar akan aktif dan pertanyaan berbobot dari dua kompetensi tersebut, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu amati dalam proses coaching nanti? Ya, dalam kompetensi yang spesifik yaitu mendengar aktif supaya bisa menggali potensi coach sehingga nantinya coach bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ia hadapi. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci untuk menggali potensi dari seorang coach. Iya, Bu. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator yang dicapai, kira-kira tolak ukur yang ingin Ibu tuju dalam proses ketercapaiannya nanti. Ya, Ibu Yeni, indikator ketercapaian yang ingin saya tuju yang pertama, nantinya dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara teratur. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Ningsi, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses coaching meliputi alur tirta dan menggali ide bisa tergali secara maksimal yang dalam proses percakapan nanti. Nah, hanya ini yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu bisa memulai percakapan dengan coach dan saya berharap proses percakapan nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu tentukan tadi. Sudah siap Bu? Siap, Bu Yeni. Baik, terima kasih. Silakan memulai coachingnya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Joan. Pagi Bu Ning. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi ini. Kita akan coaching sebentar ya, Bu Joan. Ibu Joan mau curhat apa? Jadi begini Bu Ning, saya ingin bercerita sedikit mengenai anak-anak di kelas 7D, di mana ada beberapa anak yang sampai saat ini mereka kesulitan untuk membaca teks sederhana bahasa Inggris. Baik, jadi Ibu Joan mengalami sedikit kendala dalam menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca ya? Ya Bu. Karena ini percakapan singkat Bu Joan, maka apa yang ingin Ibu Joan dapatkan di akhir percakapan singkat ini? Ya, saya ingin menemukan solusi terbaik bagi anak-anak yang belum bisa membaca tersebut, Bu. Baik, Bu Joan. Menurut Bu Joan, faktor apa yang menyebabkan sehingga anak-anak itu mengalami kesulitan dalam membaca bahasa Inggris? Ya, menurut saya faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut belum bisa membaca itu antara lain kurangnya perhatian dari orang tua dan juga kesadaran diri untuk belajar dari anak-anak itu sendiri. Baik, Bu Joan. Apakah Ibu Joan sudah menghubungi orang tuanya untuk menyampaikan hal ini? Sudah, Bu. Baik, Bu. Apa tanggapan orang tua mereka, Bu, mengenai hal ini? Orang tua mereka terlalu sibuk sehingga kurang memberi perhatian penuh kepada anak-anak, sehingga kegiatan belajar anak-anak tersebut tidak terkontrol dengan baik. Baik, Bu Joan. Seandainya kita gambarkan dengan skala 1 sampai 10, kira-kira anak-anak tersebut sedang ada di skala berapa? Mereka sedang berada di skala 4 untuk sekarang ini. Sebenarnya Ibu menginginkan mereka berada di skala berapa dalam mencapai tujuan ini? Ya, sebenarnya saya ingin mereka berada di skala 8 sampai 9. Bu. Baik, Bu Joan. Dari skala 4 menuju ke skala 8 sampai 9 itu membutuhkan waktu tambahan yang agak banyak, Bu. Jadi harus berusaha lebih keras lagi. Untuk skala peningkatan tersebut, kira-kira yang menjadi hambatannya apa? Yang menjadi hambatan bagi saya adalah sekarang ini banyaknya kegiatan pengembangan kompetensi guru yang harus saya ikuti, sehingga waktu untuk mengajari anak-anak tersebut dalam membaca itu hanya ketika jam pelajaran di kelas saja, Bu. Baik, Joan. Apa yang akan Ibu lakukan agar hambatan tersebut tidak menjadi penghalang bagi Ibu dalam mengatasi keadaan tersebut? Ya, rencana saya adalah saya akan mengajari anak-anak tersebut membaca di sore hari. Pada hari Rabu dan hari Kamis sore itu kebetulan saya tidak ada kegiatan,
sehingga saya bisa mengajar mereka di sore hari pada hari Kamis dan juga hari Rabu. Wah, itu ide bagus Bu Joan. Kita semangat ya. Terima kasih, Bu. Nah, kira-kira komitmen apa yang Ibu Joan lakukan untuk kegiatan aksi tersebut? Saya akan secara rutin setiap hari Rabu dan juga hari Kamis membimbing anak-anak tersebut dalam belajar dan menuntun mereka dalam membaca, sehingga mereka terbiasa dengan kosakata yang mereka dengar dan bisa meningkatkan kemampuan membaca mereka. Baik, nantinya siapa yang akan membantu Ibu Joan dalam menjalankan komitmen ini? Tentunya saya akan berkolaborasi dengan anak-anak yang sudah bisa membaca, sehingga mereka bisa membantu saya menjadi tutor sebaya bagi teman mereka yang belum bisa membaca tersebut. Wah, itu ide yang hebat dan luar biasa Bu Joan. Baik, saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya Bu Joan. Terima kasih Bu Ning untuk waktunya hari ini. Saya merasa senang sudah bisa berbagi cerita pagi ini. Sampai jumpa Bu Ning. Sampai jumpa Bu Joan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Baik, Ibu Ningsi, tadi saya sudah mengamati coaching yang Ibu lakukan dengan coaching. Di sini ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Oke, baik. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu sudah lakukan dan apa yang menjadi indikator tercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik Bu Yeni, yang saya sudah lakukan tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yang berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ya. Jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi di catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip coaching yaitu kemitraan, di mana saat Ibu berbicara terlihat setara, tidak terlihat perbedaan. Maksudnya di sini perbedaan strata, jadi tidak membeda-bedakan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali potensi coaching terkait solusi, terkait mengatasi masalah yang sering dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot agar potensi coaching muncul, dan Ibu juga sudah melakukan kompetensi inti sesuai dengan rang supervisi tadi. Jadi Ibu mengharapkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan dan bertanya dan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya catat sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi, Ibu sudah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, di mana Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan secara umum Ibu sudah melakukan coaching dengan amat baik dan luar biasa. Makasih Bu Yeni. Oke, baik. Pertanyaan yang terakhir buat Ibu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Bu Yeni, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh yang mungkin nanti coach tidak merasa gugup dan lebih leluasa menceritakan permasalahan. Jadi seharusnya tadi saya menggunakan teknik stop supaya lebih rileks. Oh, baik. Kehadiran penuh ya, present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa memaksimalkan. Saya berharap semoga Ibu mencapai harapan yang Ibu inginkan, segala dan memaksimalkan dalam diri Ibu, dan tidak hanya potensi ini saja yang digali dan potensi lain, agar semakin tajam dalam memberikan pertanyaan coaching, sehingga dengan mitranya saya juga berharap proses coaching ini jadi bekal untuk Ibu agar nantinya Ibu bisa memberikan proses coaching yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Ningsi dan Terima kasih Bu Yeni.